Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran di kelas IPA. Kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya tentang pembagian makhluk hidup menjadi 5 kingdom menurut Whittaker. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali dan mempelajari tentang makhluk hidup itu. Dan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Ilmuwan yang merupakan pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus dan dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Bagaimana tingkatan-tingkatan takson dalam klasifikasi? Tingkatan takson pada hewan mulai dari yang terbesar adalah filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies atau jenis. Sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan mulai dari yang terbesar adalah divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies atau jenis. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Untuk lebih mendalami, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kingdom Monera. Makhluk hidup yang dimasukkan dalam kerajaan Monera memiliki ciri tubuh satu sel atau uniseluler dan memiliki sel prokaryotik. Artinya, sel tersebut tidak memiliki membran inti. Contoh, bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Kedua, kingdom Protista. Ciri makhluk hidup yang termasuk dalam kerajaan ini adalah tubuh satu sel dan ada yang bersel banyak. Inti sel bersifat eukaryotik yang artinya memiliki membran inti dan ada yang hidup bebas atau bersimbiosis. Protista umumnya memiliki sifat antara hewan dan tumbuhan. Kelompok ini terdiri dari Protista menyerupai hewan adalah protozoa. Protista yang menyerupai tumbuhan adalah ganggang, dan ada protista yang menyerupai jamur. Pada protozoa terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Rhizopoda atau hewan berkaki semu, contoh amoeba, ciliata atau hewan berambut getar, contoh paramecium, flagellata atau hewan berbulu cambuk, contoh Euglena, sporozoa atau hewan berspora, contohnya adalah Plasmodium. Ketiga, kingdom fungi atau jamur. Fungi hidup sebagai saprofit atau pengurai sisa-sisa makhluk hidup dan memiliki sel eukaryotik. Ada yang bersel satu atau bersel banyak serta tidak berklorofil. Karena tidak berklorofil, sehingga fungi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Cara makannya yaitu secara heterotrof, yaitu menyerap zat organik dari lingkungan sehingga hidupnya bersifat parasit atau saprofit. Kelompok ini terdiri dari semua jamur. Contohnya, jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe, jamur Penicillium notatum untuk membuat zat antibiotik penisilin, jamur Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, jamur merang, jamur kuping enak dimakan, kemudian Monilia cytopila untuk membuat oncom. Keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan. Ciri tumbuhan ini tubuh multiseluler atau terdiri dari banyak sel, bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dalam berfotosintesis, sel bersifat eukaryotik atau memiliki membran inti, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, hidup di tanah yang lembab atau perairan. Kelompok ini terdiri dari Pteridophyta atau paku-pakuan. Contoh paku benar, misalnya paku pakis,
paku suplir, paku tanduk rusa atau simbar menjangan, paku sarang, semanggi, paku perak, paku ekor kuda, bambu air, paku kawat, dan lain-lain. Bryophyta atau lumut. Lumut dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu lumut hati atau hepatise, contohnya adalah Marchantia sp, dan lumut daun atau musky, contohnya adalah Sphagnum sp. Berikutnya spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi 2. 1. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Cirinya, biji tidak tertutup oleh buah atau daun buah. Contoh, melinjo, pinus, cemara, damar, dan pakis haji. Kedua, angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Cirinya, biji tertutup oleh buah atau daun buah. Contoh, padi, jagung, mangga, jeruk, tomat, dan lain-lain. 5. Kingdom Animalia atau hewan. Animalia dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan vertebrata atau bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ikan, contoh ikan mujair, nila, lele, tongkol, dan lain-lain. Kedua, amfibi, hewan yang hidup di 2 alam, bisa di darat dan di air, contoh katak, salamander, dan lain-lain. Ketiga, reptil atau hewan melata, contoh cicak, kadal, tokek, buaya, dan lain-lain. 4. Burung, contoh ayam, itik, angsa, burung elang, burung merpati, dan lain-lain. Kelima, mamalia, contoh sapi, kerbau, kuda, tikus, kelinci, kelelawar, dan lain-lain. Hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang terdiri atas 1. Hewan berpori, contoh hewan spon merah, spon karang, euspongia, dan sikon. Hewan berongga atau disebut sulenterata, contoh hidra, ubur-ubur, anemon laut, karang, dan lain-lain. Ketiga, cacing atau vermes. Cacing atau vermes terdiri dari 3 filum. Pertama, Platyhelminthes, bentuknya pipih atau disebut cacing pipih. Contoh, cacing hati, cacing planaria, cacing pita. Nemathelminthes, bentuknya gilik atau disebut cacing gilik. Contoh, cacing tambang, cacing perut, cacing kremi. Annelida atau cacing gelang, bentuknya tubuhnya bergelang-gelang. Contoh, cacing tanah, cacing palolo, dan cacing wawu. Keempat, hewan berkulit duri atau echinodermata. Contoh, bintang laut, bintang mengular, landak laut, dan mentimun laut. 5. Hewan lunak atau moluska. Contoh, siput, bekicot, kerang, cumi-cumi. Yang keenam, hewan berbuku-buku atau beruas-ruas, tubuhnya berbuku-buku atau disebut arthropoda, dibagi menjadi 4 kelompok. A. Serangga, contoh kupu-kupu, capung, kumbang, semut, lalat, dan lain-lain. B. Udang-udangan, contoh udang, kepiting. C. Labah-labah, contoh labah-labah rumah, kalajengking. D. Lipan, contoh kelabang, hewan berkaki 1000 atau luwing.
Demikianlah anak-anak untuk materi klasifikasi makhluk hidup, terutama pada pembagian makhluk hidup menjadi 5 kingdom menurut Whittaker. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe pada video ini. Sampai jumpa. Dah.